surat DO gua udah muncul tuh. Gua dikasih screenshot siapa gitu orang dalam. Lu juga? Itu surat gua itu orang kedua yang mau di DO setelah Bang Roni. Demo sampai pintu kaca rektorat itu sampai hancur kan sama apa pintunya tuh ya, rusak. yang sampai lu stand up juga kan waktu itu kan. Iya kan? Iya, gue sempat Iya naik kan? juga tuh. Lu stand up juga. Ini dari sisi gerakan dulu ya, belum pemikirannya. Nah, dari situ herois banget atau sampai gue yang apa istilahnya maju sampai pintu kaca rektorat itu Jebol, bro. jebol kan. Gila. Itu kan pintunya kaca ya, hancur gitu. Udah sampai Pintu rel gitu loh. iya, Keluar dari rel. dalam waktu itu mengasingkan diri lah, gue masuk ke LDK. Waktu itu ke LDK. Nah itu, kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Damonpedia. Gue Faik Damon dan kali ini kita lagi ada di SCBD. Sepotong cerita bareng Damon. Iya, Itu konten gue namanya SCBD. Oh, iya. Kalau ini mah kita di Depok, bro. Oh iya. Oke. Nah, sekarang gue lagi bareng sama Daus. Daus nih teman seangkatan gue di UNJ dan rekan seperdemuan ya. Jadi di beberapa video gue selalu bilang kalau lu adalah orang pertama yang gue undang tapi belum ketemu sampai sekarang nih, baru sekarang baru ketemu. Ini dia nih orang ini yang namanya Berapa Daus. kali ya kita janjian ya? 4 kali. Hujan lah gitu, nikahan Hujan lah, lah, ada acara apalah, gitu-gitu anak ya. anak sakit lah gitu. Iya, tapi alhamdulillah sekarang bisa ketemu. Alhamdulillah. Dan kenapa gue pengen banget ngundang Daus ya, karena gue yakin cerita-cerita dari dia nih bakalan keren-keren banget gitu. Karena gue tahu banget lah dia nih waktu di kampus tuh kayak gimana gitu, setidaknya yang gue lihat gitu ya. Gue juga udah agak Gitu. lupa sih sebenarnya. Nggak apa-apa, nanti kita coba remind lagi di sini. Gitu nah. Jadi gini Us, gue bikin SCBD tuh sebenarnya niat utamanya itu adalah silaturahmi sih. Gitu, Betul. silaturahmi karena wah kopinya datang. Makasih Pak. Siap. Lu kopi juga tadi ya? Dari nonton ya? Iya, boleh nggak? Boleh. Ya udahlah, nggak Ini apa-apa. yang hazelnut. Oh iya, Oh hazelnut ya. kasih ya Mas. Yang ini tadi kopi susu. Jero ya. Thank you. Ini boleh saya nyalain nggak? Boleh. Sorry Mas ya. Oh ya, lu thank you banget. Dua, tiga. Ya Dah, boleh. gitu ya. Segitu aja. Silakan. Satu aja lu. Yo. Masuk kayaknya. Sorry iklan. Terlukat kan? Apa enggak? Hah? Santai bro, tanpa edit gua, tanpa cut, tanpa edit. Bukan konsep itu emang karena gue males. jadi Daus nih salah satu teman satu angkatan gue yang gue respect lah karena gini Us, gue tuh bukannya gue sombong ya, gue juga bukan siapa-siapa gitu. Gue itu sangat sulit respect sama orang gitu, nggak gampang mendapatkan respect gue walaupun ya gue bukan siapa-siapa gitu. Cuma lu tuh adalah salah satunya gitu dan gue waktu di kampus nggak pernah bilang karena gue gengsi ya kan. Cuma di sini gue bilang Daus ini tuh salah satu orang yang gue respect banget. Mungkin bisa dibilang gue ngefans kali ya. Gitu. Ntar lu bakalan tahu lah alasannya Jangan gimana lah. gitu ya. Gitu. Nah tadi balik lagi gue bikin SCBD tuh. Gue bikin SCBD pertama karena gue pengen silaturahmi sama teman-teman gue. Gitu. Karena yang tadi lu bilang sebelum kita syuting, kita tuh udah bertahun-tahun kan nggak di kampus ya kan. Udah lama. Gak ketemu bertahun-tahun. Kayak gitu. Nah ini salah satu sarana gue buat ketemu sama teman-teman lama gue. Oke. Gitu. Nah yang kedua, gue pengen sharing cerita-cerita teman gue ke orang-orang yang pengen nonton gitu. Karena menurut gue sayang cerita-cerita keren itu cuma disimpan sama diri mereka sendiri dan gue gitu. Gitu, makanya gue pengen sharing. Gitu. Nah pertama nih buat awalan, gue pengen tahu dulu lu tuh sejarah lu berorganisasi tuh lu emang demen berorganisasi dari SMP, SMA atau Gue tuh culun sebenarnya. Jadi kayak SMP tuh gue anak warnet banget tuh. Dulu kan serius. SMP? Iya SMP. Anak warnet banget main RF, Ayo Dance gitu-gitu kan. Hah? Ayo Dance? Ayo Dance bukan yang diinjak-injak gitu?
Bukan, yang pakai keyboard dulu, yang di komputer. Oh iya. Iya itu, Gua nggak tahu. adalah gamenya. Gue anak warnet banget. Main Bukan RF anak dulu gamers gitu. gua. Nah pas sekolah SMK, itu juga apa ya, ikut organisasi itu ya awal-awal aja kayak jadi OSIS. Kalau OSIS OSIS SMP. dulu gue, cuman ya masih kroco-kroco lah gitu. Gue bahkan SMP nggak kesampean jadi OSIS. Pengen gue. Enggak, kalau SMP gue ikut PMR. PMR. PMR, Parang 5 aja, karena alasan gue banyak cewek di situ. Gue bilangin loh, ayo bininya Adaus nonton. Kayaknya kan gitu ya. Tapi emang sih motivasi anak SMP, SMA kebanyakan itu. Iya kan anak-anak. Nah baru tuh ikutlah Royce dikit-dikit lah, bang nggak pernah datang juga. SMP? Keren lu. Udah Lagi. lulus SMP. Ya cuman itu mentoring datang-datang kagak-kagak kan. Kalau kita pengen aja gitu, hilang-hilang kan. Ya udah. Apa sih? Udah. Bener anjir. Banyak banget iklannya gue sama Daus. Ya udah. Nah. Terus. SMK, gua kan masuknya SMK tuh SMA 26 ya. Tapi SMP lu PMR doang. PMR doang. Rohis juga nggak terdaftar. Beneran? Simpatisan tapi. Ya? Simpatisan. Tapi simpatisan. Tapi masih alay lah gitu, masih punya geng-gengan dulu, masih punya geng-gengan gua. Iya, zaman kita emang kayak gitu. Geng-geng gua kan dulu geng anak-anak warnet gua dulu yang grup buat orang-orang yang antisosial. Anjir, Nah, jadi kita bikin kelompok. Wibu-wibu introvert. Iya, jadi dari situ tuh mulai dunia perwibuan gua tuh. Di situ tuh. Nah, Terus. Nah, SMK, masuk SMK gue teknik listrik dulu. Oh ya, teknik listrik. 26 di Romangun. Nah, dari situ udah mulai tuh ikut OSIS, ikut Rohis. Nah, mulai Rohis tuh udah mulai tuh, cuman ya tahun diri gitu ya. Tapi Banyak yang di seng- SMK itu lo terdaftar. Terdaftar gua kalau itu. Kalau itu udah terdaftar tuh. Jadi apa lu? Di OSIS kepala bidang 8, ngurusin bidangnya olahraga. Orang kayak gue nih olahraga nih ngurusin dong. Kagak jelas kan. Olahraga juga kagak bisa. Tapi bidangnya olahraga Lu dulu. bakal lebih aneh gua. Apa? Gua ngurusin bidang pendidikan. Tapi muka lu kayak muka nggak orang-orang nggak terdidik ya. Kayak mau orang apa pendidikan gua. Tapi gini-gini gua bidang pendidikan gua. Terus. Nah, ya udahlah ikut Rohis. Di 26 ya udah masih. Terus cuma sebenarnya paling mengubah hidup gue banget tuh sebenarnya di kampus sebenarnya. Iya. Iya kan. Sama sih. Karena gini deh, lu nilai gue aja deh sebagai gue kan masuk kampus 2013. Iya, sama. Dan lulusnya aja bisa beda kan. Gue 6,5 tahun boy di kampus boy. Gua 4,5 coy. Lama juga gua. Tapi lu lebih mending lah. Gue 6,5 tahun. Itu juga gua lulus karena gua diancam ibu gua. Kalau misalkan nggak lulus juga tuh 4,5 tahun nggak dibiayain lagi gue. Nah, ya udah di kampus dan apa ya? Mungkin tadi lu ngeliat gua kalau di kampus itu gue tuh sih penasaran sebenarnya penilaian lu terhadap gua jujur nih. Jujur ya. Baiknya atau buruknya? Enggak sih, gue menilai lu sangat baik. Gue menilai lu tuh orang yang punya analisis bagus dalam setiap masalah gitu. Kalau menurut gue ya. Dan lu tuh panutan gue di tim aksi. Jadi kalau di UNJ itu ada yang namanya tim aksi ya. Ada tim aksi. Jadi ada tim aksi yang di tingkat fakultas, ada tim aksi yang di tingkat universitas. Nah pada waktu itu gue jadi komandan di fakultas, nah Daus ini jadi komandan di universitas, nanti bakal diceritain gitu. Nah dari situ tuh gue mulai kenal lu, oh ini namanya Ahmad Firdaus segala macam. Dan terus itu ketika gue ngeliat lu mimpin kalau kita lagi konsolidasi, gue ngeliat lu mimpin aksi, nah disitu gue mulai wah ini orang cerdas nih gitu. Dan gue tahu juga bacaan buku lo banyak gitu. Jadi ya dari situ lah nih salah satu teman seangkatan yang bisa gue jadiin panutan gitu. Kalau gue di kampus ya, gue tuh nilai diri gue tuh sebagai apa ya? Orang kalau suka sama gue bisa jadi suka banget. Oh iya. Tapi kalau benci sama gue bisa jadi benci banget banget, gitu, iya, beneran. Jadi karena apa yang lo lakuin di kampus itu? iya kan, jadi kayak nggak ada tuh orang-orang yang abu-abu tuh. Jadi kayak karena di kampus sendiri, gue tuh makanya kalau lu mau tahu diri gue tuh kayak gimana tuh per tahun. Jadi maksudnya gini, gue tuh di kampus kalau gue tuh kan apa ya, mendefinisikan diri gue itu kan berdasarkan ide yang ada di kepala gue pada saat itu. Nah
gua dari 2013, 14, 15, 16 dari masing-masing fasenya itu bisa beda tuh ide-ide di kepala gua. Oh iya iya. Contoh 2013 awal masuk misalnya. Di awal masuk itu gua pertama kali ikut demo tuh demo 9 tahun SBY 2013. 9 tahun SBY yang kalau lu masih ingat Ya bakar yang, ban lah pada itu. yang apa tim aksi apa mahasiswa BMSI ketika itu yang bawa kerbau yang di Kebo hidup, bawa kebo iya, kebo iya, hidup. kebo hidup yang di belakang pantatnya itu dikasih foto SBY nah, situ. Iya. Ingat ya? Nah, Ntar gue ceritain deh. Intinya gue pada waktu itu belum ada di barisan tim aksi. nah gue masih ingat tuh waktu itu. Itu lo pertama. Lalu kali. kan Pak Presiden kita bilang waktu itu, saya prihatin ya kan, kita emang gitu kan, SBY kan dulu gitu. Oh kalau ada apa-apa deh mau apa-apa, bilangnya saya prihatin atas kejadian ini. Tapi beda tuh kalau zaman sekarang kan, bahwa ini bisa bisa disikat gitu. Nah, demo pertama kali 2013, gua mengalami kayak kekaguman gitu dengan apa ya, dengan gerakan mahasiswa. Meskipun dulu kan awal-awal 2013 gue jadi border, Iya. paling depan, maju, dipukulin juga, kena juga kepala gue sama pentungan polisi itu pasti kena tuh. Bahkan teman samping gua tuh pas kabur-kabur lari-lari itu kepalanya bocor lah, dilempar bata. Ya, pada waktu itu emang chaos banget ya. Chaos Yang banget gua waktu dapet itu. kabar Aksi chaos pertama lu bayangin, mahasiswa baru, aksi pertama langsung chaos. Tapi setelah itu suka gue. Ya kan? Nah, 2013 itu momen-momen gue nyoba banyak hal sebenarnya kalau di kampus. Jadi kayak LDK gue ikut, bukan LDK, LDF gue ikut. Terdaftar. Enggak. Sama berarti. Gue juga simpatisan dulu Iya doang. kan, LDF gue ikut, terus tim aksi gue ikut, terus bahkan teman-teman HMI waktu itu bikin pelatihan LK lah, pelatihan. UNJ. Iya HMI UNJ. Oh sempat ikut? Ikut gue LK-nya HMI. LK apa? Latihan kader. Oh. Iya LK, iya latihan Anjir, kader. lo ikut? Iya. Sampai Itu di 2013. 13. Berarti baru berapa bulan kuliah dong ya? Iya. Bahkan di pelatihannya semacam kayak apa ya? Latihan kepemimpinannya teman-teman Gema Pembebasan tau kan? Teman-teman Gema Pembebasan. Gue pernah dengar tapi gue nggak tahu. Gue ikut. Serius lu? Iya. 2013? Iya, gue ikut. Anjir. Di saat gue coba ikut PKMJ gitu. Iya kan? Nah, gue ikut tuh. Diskusi-diskusi segala macam gue ikut. Nah, jadi kayak jadi di 2013 itu ide di kepala gue tuh ide kekaguman tentang heroisme gerakan mahasiswa. Jadi gue kalau ngeliat abang-abang tuh Premisnya enak tuh. jadi kalau gue ngeliat abang-abang di atas mobil son itu gue kagum tuh. Karena Iya, bagi gue gerakan mahasiswa itu adalah heroik gitu. Jadi kayak wah kagum banget dah dengan gerakan mahasiswa. Oh, apalagi kalau udah mulai keluar kata-kata jikalau keringat air mata kan, darah bahkan jiwa untuk Tagline-nya. iya kan mencerahkan peradaban negeri ini, maka akan kami antarkan semua itu dengan senyuman paling menawan. Wah, itu keren banget menurut gue waktu itu. Benar-benar. Merinding, benar-benar Iya. merinding kalau ada di dalam situ. Nah, di satu sisi secara akademis juga di apa prodi gua di sosiologi itu diajarin tentang teori-teori sosial yang apa ya, yang cukup progresif kalau gue bilang sih. Jadi di satu saat bersamaan gue kekaguman dengan gerakan mahasiswa tentang heroisme gerakan mahasiswa. Di satu sisi secara akademis juga gue didukung dengan teori-teori yang kemudian membangkitkan heroisme. Iya. Jadi kalau di sosiologi itu Jadi nyambung ya. apalagi kalau di sosiologi gue paling suka tentang teori-teori konflik. Teori-teori artinya yang menganggap bahwa sekelompok masyarakat itu terbangun atas dasar konflik gitu. Makanya tokoh-tokohnya tuh teori-teori konflik itu tokoh-tokoh tentang Karl Marx misalnya atau jadi atau apalagi belajar filsafat tuh, belajar filsafat tuh wah Itu ada mata kuliahnya lu ya? ada kan, ngelotok banget tuh dulu. Nah, kekaguman satu sisi ngelihat heroisme gerakan mahasiswa, di satu sisi secara akademis juga mendukung. Jadi klop banget tuh pasti. Jadi kayak wah gila nih, teori-teori sosialisme, teori-teori tentang gerakan-gerakan masyarakat, tentang bagaimana masyarakat merevolusi dirinya. Wah, itu kekaguman luar biasa tuh. Nah, dari situ ketemu tuh. Makanya gue nganggap bahwa dulu gue bergabung
dalam gerakan mahasiswa itu bagian dari gue untuk merevolusi dan menentang sistem kapitalisme. Jujur ketika itu. Karena gue melihat bahwa sistem masyarakat itu, kita itu masyarakat yang sangat kapitalis gitu. Karena Oh ya, thank you Mas. ya karena gue berpikir bahwa mahasiswa, buruh, rakyat itu adalah bagian dari sistem kapitalis dan mereka untuk keluar dari alienasi atau keterasingan itu mereka harus melakukan serangkaian gerakan-gerakan yang revolusioner. Nah dari situ tuh gue terpacu banget makanya ikut segala macam. Apalagi apa namanya itu sampai situ dulu. Jadi awalnya itu tadi. Jadi gue nganggap ketika jadi mahasiswa baru, gue nganggap bahwa diri gue tuh kekaguman dengan heroisme gerakan mahasiswa. Tapi di satu sisi di secara akademis gue juga terpacu secara tadi gue menganggap kekaguman terhadap teori-teori ilmu sosial gitu. Khususnya bagian yang tentang social movement gitu atau gerakan sosial. Dan itu yang membentuk lu sampai jadi keren banget di kampus lah gitu. Nah itu baru satu fase aja tuh. Satu fase Karena di 2013. Kalau lu ngeliat kan gue kan agak kadang-kadang gue perspektif gue dalam gerakan itu perspektifnya kadang-kadang sosialis banget, marxis banget, tapi Kadang Islami. ketika gue udah di LDK itu udah wah ini udah Hasan Albana banget nih gitu kan. Ini udah apalagi di akhir-akhir menjelang gue lulus, oh ini udah natsir banget nih. Karena gitu lu kan. pindah ke lembaga dakwah itu di angkatan ketiga ya? Di tahun ketiga ya, kalau gue nggak salah ya? Karena kan di tahun kedua itu Lu masih di BEM gitu-gitu ya? jadi ketua BEM. Thank you Mas. Jadi ketua BEM jurusan, terus di 3 bulan jadi ketua. Sorry, tapi lu di 2013 di awal itu lu sempet di BEM jurusan nggak jadi staff gitu? Jadi staff, ikut Itu di bagian apa lu? Ikut PKMJ dulu. Apa ya? PSDM. Oh iya. PSDM kalau nggak salah ya. Kaderisasi dulu. Nah itu PSDM. berarti lu emang udah ada panggilan dari diri lu sendiri tuh ya? Tapi waktu itu yang akhirnya gue seriusin itu tim aksi sama BEM. Tapi lu udah di BMJ. lu di angkatan pertama juga udah tim aksi Gue ya? Red Soldier dulu, tim aksi fakultas, FIS di iya, Red Soldier gitu. Tapi di GF juga udah di GF belum? GF itu, iya udah di GF juga, jadi bareng waktu itu. Oh, Di GF itu divisi apa ya gue dulu ya? Saya lupa, Kastrat kalau nggak salah ya, kajian Ini. yang Pusgerak. Pusgerak. Baru ingat gue Pusgerak. Pusgerak. Gitu. Nah itu baru satu fase tuh, dari 2013 sampai 2014 lah. 14 ya, 14 setengah lah. Gitu. Nah next, lu jadi ketua BEM di jurusan. Nah itu makin ngebangkitin gairah heroisme lu nggak? Nah, di 2014 itu apa ya? Ada perubahan lagi tuh dari ide yang ada di kepala gua. Oh gitu. Karena Berubah dalam arti karena berkembang atau berkembang, maksudnya berkembang. Bukan bertolak belakang gitu ya? Enggak, berkembang. Nah, di awal-awal 2014 itu karena kan gue juga ini ya punya sering ikut atau suka dengan kajian tentang literasi keislaman juga kan tentang Islamic thought atau pemikiran-pemikiran Islam. Nah, di 2014 karena gue sering apalagi bacaan gue dulu ini sorry Fikih politik. Enggak, sorry itu di 2014 itu gue masih menganut ide awal. Itu gue pasca dari GF tuh gue baru banget itu sekitar tahun 16-an. 16. Ya. Karena kita tahun ketiga tuh, lu selesai GF kita tahun Iya ketiga. betul. Nah di BEM jurusan itu masih kayak masih nganggap bahwa gerakan mahasiswa itu bagian dari heroisme, bagian dari perjuangan kita melawan kapitalisme dan segala macam. Nah dari situ, apalagi setelah 3 bulan jadi ketua BMJ itu, jadi ketua GF, jadi komandan GF. Iya, itu di tahun kedua, berbarengan. Berbarengan. Nah akhirnya agak ada bergejolak juga tuh ketika itu. Mungkin ketika itu teman-teman yang di jurusan itu nganggap bahwa
kalau gue di JF gue nggak bisa fokus nih di BEM jurusan gitu ya. Akhirnya ada Mungkin lo beberapa- bisa jelasin dulu nih buat yang bukan anak UNJ, GF tuh apa sih? GF itu tim aksi. Ya. Tim aksi apa ya? Sayap gerakan lah kalau bisa dibilang sayap gerakan BEM UNJ. Jadi BEM UNJ punya sayap gerakan yang khusus untuk dalam hal gerakan mahasiswa, Demonstrasi lah ya, secara umum. demonstrasi. Nah, ada GF, GF itu Green Force, ya bukan Greenpeace ya. Kalau Greenpeace itu Iya, di lingkungan. Iya. Nah, si Daus ini adalah komandannya gitu, jadi ketuanya Green Force itu. Nah, mungkin ketika itu ada dinamika juga baik di jurusan maupun di Green Force. Ya udah dan akhirnya, nah ketika itu masih tuh gue mengalami kekaguman. Nah tapi ketika itu pelan-pelan ide-ide tentang pemikiran itu udah mulai shift tuh. Ketika itu gue udah mulai baca-baca buku tentang buku-buku Malam Vitorik, baca buku-buku tentang kalau baca bukunya Said Qutb tentang Malam itu kan dalam tanda kutip itu radikal banget ya. Maksudnya secara bagaimana Said Qutb menganggap bahwa masyarakat ideal itu adalah masyarakat yang Qur'ani gitu bilang. Apalagi mulai bersinggungan juga dengan ide-ide tentang Ikhwanul Muslimin, Hasan Albana segala macam. Nah dari situ muncul lagi tuh kekaguman gue tentang gerakan. Tapi kalau secara pure gerakan, gue sangat mengagumi ide-ide tentang neo-marxisme ketika itu, tentang ide-idenya Antonio Gramsci segala macam. Tapi kalau Al-Sanaba ya udah cukup sebagai bagian dari literasi aja gitu, literasi. Nah di 2014 ya udah tuh. Ya kalau demo-demo pasti lah gitu ya, sering lah ya. Kalau demo-demo itu kan pasti ya. Gitu ya. Jadi kayak ya kalau aksi ya udah datang konsolidasi, ngumpulin masa aksi, bikin propaganda di kampus gitu-gitu kan ya. Ya udah aksi gitu. Nah, gitu ya di 2014 sampai kan puncaknya itu ketika SAC. bukan muncul tulisan tentang Almanak Kepemimpinan Prof Jali, ingat gak? Yang muncul tentang yang waktu itu kan isu di mahasiswa itu kan banyak banget yang kan. nulis Pak Ubed. Sampai sekarang nggak tahu tuh siapa tuh penulisnya tuh. Beneran? Gue dulu Jadi ngiranya tuh Pak Ubed. Bukan. Gue konfirmasi ke Pak Ubed. Bukan. Selama ini gue ngira Pak Ubed. Bukan Pak Ubed. Bukan ya? Bukan, karena gue pernah konfirmasi ke Pak Ubed karena bukan beliau yang tulis. Nah waktu itu kan keresahannya kan banyak ya di anak-anak MIPA tentang gedung, terus di kampus tentang parkir, ada kasus pelecehan seksual juga, ya kan di kampus kan ya. Terus macam-macam lah gitu. Pokoknya ada sekitar 7 tuntutan ketika itu kan. Nah berawalnya dari teman-teman MIPA kan, tadinya kan demo di kampus MIPA. Yang pindah itu, demo pindahan ya. Akhirnya tapi dihadapkan sama teman-teman FIK kan waktu itu, dan akhirnya Untung nggak bentrok tuh. untung nggak bentrok tuh ketika itu. Ya, Makasih banyak Mbak. sih Mbak. Iya, makasih banyak. Ya. Nah untung nggak bentrok tuh waktu itu. Padahal itu yang kita anti banget kan, maksudnya jangan sampai mahasiswa ini cenderung diadu gitu kan. Bentrok sama sesama mahasiswa Nah sendiri. itu paling kita anti tuh waktu itu. Nah apalagi pasca itu, gue kan sempet nyalonin juga ya jadi ketua BEMFIS ya. Iya. Gagal waktu itu kan. Gagal Gue kan. ngomong gak enak, Karena ngomongin dulu. karena ya adalah dinamikanya waktu itu lah ya, karena mungkin ini bagian dari proses pendewasaan juga ya. Akhirnya mungkin gua agak kurang waktu itu mengambil hati teman-teman mahasiswa, akhirnya ya udah. Nah ketika itu langsung setelah dari BMJ udah fokus tuh di Green Force. Nah Soalnya Green Force tuh lompat ya dia. Lompat. Masa jabatannya ya lompat. Tapi hubungan dengan teman-teman Reds waktu itu masih baik gitu ya, tim aksi fakultas masih baik banget gitu. Nah dari situ kan muncul tuh tentang keresahan, dan apalagi didukung oleh keresahan teman-teman MIPA waktu itu, muncullah tentang tulisan tentang Almanak Kepemimpinan Prof Jali. Nah Itu sampai sekarang belum ada yang nah itu muncul ketika gue sedang mengasingkan diri lah ke gunung waktu itu. Gue kan setelah pemilu fakultas gagal, gue mengasingkan diri dulu nih seminggu nih, gue naik gunung lah. Sorry, ini gue jadi pengen nanya nih.
ketika lu kalah pemilihan ketua BMF itu secara mental lu berpengaruh sampai Ya lu enggak sih, biasa aja sih sebenarnya. Cuman gue pengen ngambil jeda aja. Gue pengen jeda. Jadi semacam seminggu lah gue pengen jeda waktu itu. Akhirnya ya udah seminggu itu ya udah naik gunung lah ke Perahu waktu itu. Nah, lagi di gunung muncul tuh tulisan begitu. Tapi kan status gue waktu itu masih jadi komandan JF ya. Masih satu semester lagi. Nah makanya kan setelah itu hari Minggu, kalau nggak salah hari Minggunya itu gue kan kumpulin kan tim aksi fakultas. Gue kumpulin tuh yang dari FIS, kumpulin. Nih apa nih yang harus kita bikin? Sedangkan nih di bawah nih grassroots teman-teman mahasiswa udah mau bersuara panas, nih. Itu apalagi kan teman-teman FIS gitu, teman-teman sejarah waktu itu kan mereka menyuarakan banget kan terkait tentang kasus pelecehan seksual. Nah akhirnya kita konsolidasi kan waktu itu. Lu juga datang kayaknya deh. Kalau nggak salah, tapi itu udah bukan gua tank mipanya. Siapa ya? Si Topik kalau nggak salah. Iya. Nah, kumpul deh tuh gimana apa nih yang bisa kita bikin. Akhirnya kan proses-prosesnya kita bikin FGD lah, audiensi lah, segala macam, usaha-usaha audiensi sampai bikin kita 7 tuntutan mahasiswa. Meskipun waktu itu di kalangan teman-teman mahasiswa sendiri kan banyak perdebatan ya. Dan gue demen waktu itu perdebatan teman-teman FIS pengennya beginilah gitu ya. Anak-anak MIPA pengennya begini, anak-anak FT pengennya begini. Ya udahlah gitu kan. Selama ada hal-hal yang bisa kita sepakatin bareng, itu kita jalan aja waktu itu. Jalan bareng aja. Ada tujuan bersamanya. Nah, akhirnya berapa kali FGD segala macem. Sampai puncaknya karena mungkin gua sama Bang Roni itu dianggap sebagai ancaman, ya kan? Ancaman dalam tanda kutip ancaman bagi rektorat. Keluarlah surat DO-nya Bang Roni itu. Keluarlah tuh. Itu 2016 awal kalau nggak salah ya. Gua bahas itu sama si Ilham kemarin. Iya kan? Iya, Muncullah surat DO-nya Bang Roni itu yang menyatakan bahwa di DO Bang Roni. 15 deh kalau nggak salah itu. 15 akhir. Ya, 15-16 Ya, lah, segituan gua agak lupa lah gitu ya. Nah, surat DO gua udah muncul tuh. Gua dikasih screenshot siapa gitu orang dalam. Lu juga? Itu surat gua itu orang kedua yang mau di DO setelah Bang Roni. Tapi nggak jadi. Suratnya udah ada, difotoin ke gua dan nama gua di situ. Baru tahu gua anjir. Tapi belum ditandatangan sama rektor. Prof. Gali waktu itu. Iya, karena waktu itu ada kurang lebih ada 5 orang lah. Oh iya. Selain gua orang kedua, ada lagi teman-teman FIS waktu itu teman-teman Spora waktu itu si Abai segala macam. Itu mau di DO juga tuh sama rektorat. Sama satu lagi ada anak FT lupa. Tapi itu keluar nggak beritanya? Soalnya gue baru tahu kalau misalkan lu juga. Itu keluar, itu tahu kok teman-teman yang pada waktu itu. Karena juga. yang gue kirain cuma Bang Roni doang tuh gitu yang. Itu gue orang kedua yang mau di DO, orang suratnya dikasih foto gue sama orang dalam rektorat gitu. Gue nggak bisa sebut siapa ya. Iya. Orang dikasih foto tinggal ditandatangan iya, belum ditandatanganin Prof Jali doang. Nah dari situ tapi syukurnya gue tuh orang yang nggak bisa ditekan secara baik mental. secara akademis maupun secara gerakan. Karena secara akademis gue nggak bisa ditekan karena prodi gue itu prodi sosiologi kan itu prodi yang pro banget dengan gerakan mahasiswa. Ada Pak Ubed kan di sana, ada Pak Robert segala macam. Apalagi pas momen-momen itu bahkan gue masuk ke ruang jurusan aja, masuk aja tuh udah ditepokin gitu kan. Bahkan Karena emang dosen-dosennya apalagi kan kalau Pak Ubed kan tahu sendiri ya. Kalau kita mau demo aja apalagi gue PJ mata kuliah Pak Ubed kalau itu. Pak, ini kita ada demo nih Pak, hari ini ada aksi nih Pak. Saya izin gerakin teman-teman kelas ya. Oke, silakan. Boleh. Pak Ubed. Nanti dicatat aja siapa yang nonton. Jadi yang ikut aksi nilainya A. Malah dapat ini nilai plus gitu. Gitu. Apalagi dosen-dosen sosiologi yang lain kan juga itu ya dukung Banyak juga yang kayak gitu ya. Pada saat itu ya. Nah, makanya gue nggak bisa tuh ditekan, bahkan dari fakultas tuh kan pengen tekan supaya gue diancam nilai lah segala macam. Nah, itu nggak kena tuh. Bahkan Pak Robert waktu itu bilang kalau lu sampai diapa-apain sama rektorat, gue yang maju, kata Pak Robert, kaprodi gue waktu itu. Pak Robert kaprodi gue. Nanti gue yang ngadepin gitu. Udah gue aman ya. Udahlah gue nggak ada beban, maju aja. Mungkin kalau teman-teman lain kan mikir Kalau prodi lain pasti takut Bang. Udahlah gue maju aja lah ketika itu. Nah, Bang Roni di DO,
malamnya gue bikin tuh Tulisannya? bukan petisi Petisi? di Change ORG. Sekarang juga masih ada kayaknya deh. Petisi yang Sefroni? Iya, Sefroni. Itu lo yang bikin? Itu gue yang bikin ininya petisinya. Iya. Rame tuh ribuan cabut orang tuh. SKDO Ketua BEM UNJ selamatkan Roni berarti SK Setiawan. lu nggak sempat terbit? Nggak sempat. Nggak sempat terbit ya? Karena waktu itu teman-teman mahasiswa udah keburu ini kan. Itu ribuan yang tanda tangan itu? Iya kan. Nah, dari situ gue bikin petisi, malamnya sebar. Besoknya dalam 22 jam yang tanda tangan itu 49.000. Iya, makanya ribuan. Dalam 22 jam. Karena kan waktu itu kan kita manfaatin semua jaringan kan, BMC punya Karena jaringan. kita juga korwil kan waktu itu. Masuk TV juga kan. Iya. Iya, masuk TV gitu. Sampai berita-berita kan rame waktu itu kan. Ya udah, akhirnya nggak jadi, besoknya langsung dicabut SKDO-nya, ya selamat dah. Nah waktu itu ada jeda tuh. Iya. Baru sampai kan pusat puncaknya itu di Mei 2016 kalau nggak salah, yang kita demo 5.000 masa aksi di depan gedung rektorat. Iya. Ingat kan? Iya, internal. Dan emang gue dari dulu tuh kalau aksi gue memilih sebagai orang yang Frontman, ngomporin lah. Gue nggak suka tuh audiensi atau ketemu pejabat atau aksi tanah negara juga. Berapa kali kan diajak juga kan masuk ke sana. Gue nggak mau, karena gue demen aja. Makanya kan kalau pas di demonstrasi, nah itu demonstrasi paling gede kayaknya deh di sejarahnya UNJ. Internal ya? Demo itu 5.000. Kalau nggak percaya lu hitung sendiri aja waktu itu. Nggak, tapi emang banyak banget udah kayak jamaah haji. Nah akhirnya kan demo sampai pintu kaca rektorat itu sampai hancur kan sama pintunya tuh rusak. yang sampai lu stand up juga kan waktu itu kan. Iya kan? Iya, gue sempat naik juga tuh. Lu stand up juga. Ini dari sisi gerakan dulu ya, belum pemikirannya. Nah, dari situ herois banget itu sampai gue yang istilahnya maju sampai pintu kaca rektorat itu jebol kan. Gila. Itu kan pintunya kaca ya, hancur gitu. Udah sampai Pintu rel gitu loh. Iya. Keluar dari rel. Nggak tahu, mungkin masih ada kali videonya. Kita gue coba cari. Pasti masih ada lah gitu. Nah, sampai hancur tuh. Akhirnya ya udah tuh itu dalam tanda kutip keberhasilan lah gerakan mahasiswa. Akhirnya beberapa tuntutan yang dipenuhi, UKT nggak jadi naik segala macem. Itu salah satu poin utama tuh UKT. UKT ya, bukan uang pangkal. Uang pangkal, UKT, UKT juga ya? uang pangkal dihapuskan, Uang UKT pangkal nggak jadi naik. 15 juta. Terus segala macem lah. Itu ada beberapa poin lagi, parkiran, terus segala macem. Iya, Sampai parkiran. akhirnya kan endingnya kan Prof Jali itu kan ini gitu kan. Diturunkan oleh dipecat ya. iya sama dipecat. Kemendikbud kan gitu. Sampai ada meme yang Prof Jali dipecat, Roni Setiawan. Apa namanya itu? Kualat. Itu lucu banget tuh. Nah, gue nganggap diri gue, nah itu puncak tuh, puncak dari heroisme yang lu bukan karir sih, gerakan mahasiswa gue. Kalau gue nganggap sih itu puncaknya tuh, ketika demonstrasi internal itu. Nah, tapi ide-ide pemikiran tuh waktu itu masih ide-ide tentang sosialisme, ide-ide Marxis segala macam gitu kan. Masih lekat, itu karena itu teori-teori propaganda itu kan itu yang gue praktekin itu kan kalau secara teoritik kan berdasarkan dari itu ya, ilmu-ilmu itu kan yang gue pelajari gitu. Nah, dari situ tuh akhirnya puncak, kalau menurut gue puncak dari heroisme gerakan mahasiswa gue. Nah, setelah itu kan baru ganti ya ke Ilham segala macam. Iya. Ya udah, tapi waktu itu kan masih tetap berhubungan, masih membimbing segala macam gitu sih. Itu kalau bilang fase puncak dari gerakan mahasiswa gue. Nah, tapi waktu itu juga kita tuh ngerasa di kampus itu, kalau kampus itu kan gini ya, sebagai miniatur negara banget kan. Iya. Teman-teman FIS tipikal pemikirannya begini, teman-teman FT begini. Nyampur banget lah, hetero banget. Dan kita anehnya tuh sering banget debat gitu. Dulu dengan apalagi teman-teman sejarah FIS kan. Sejarah. Debat aja dulu di forum mah bantah-bantahan aja gitu.
Tetapi ya, yang gue kagumnya dengan apa kita waktu itu, kita bisa selesai di saat itu juga gitu. Artinya di satu sisi Clear. kita bisa berdebat panas banget, tapi satu sisi kalau ada hal-hal yang sama kita bisa bareng. Tapi di satu sisi kalau ada kumpul-kumpul konsolidasi makan bareng lagi gitu. Nah itu kan enaknya Jadi ya. kalau ada keresahan yang bareng, kita bisa jalan bareng gitu. Tapi kalau berbeda pemikiran, padahal meskipun waktu itu gue mengagumi ide-ide tentang sosialisme juga ya. Karena dasarnya sama-sama kuat gitu. Jadi makanya kalau misalkan pas lagi debat tuh Debat keras debat gitu. aja gitu. Karena emang dasarnya juga iya, kuat karena gitu. kan yang kita perjuangkan ide gitu. Lu percayanya apa tentang idealisme lu apa? Gue punya pandangan tentang idealisme gue gitu. Kita debat aja. Tapi kan pada akhirnya ya udah jadi juga itu barang gitu kan. Nah itu Produk berupa ide itu. puncak dari fase gerakan mahasiswa gue gitu. Kalau di kampus ya. Nah setelah itu lo Nah setelah itu loncat. gue mengasingkan dalam hal ini mengasingkan diri lah, gue masuk ke LDK. Waktu itu ke LDK. Nah itu, kenapa? Nah kalau itu kan apa ya? Karena Karena lo ngerasa lo udah dapat semuanya. bukan dapat semuanya sih. Gue tuh memang menganggap diri gue tuh ya penjelajah intelektual aja gitu. Di satu sisi ya udahlah gitu soal ide-ide tentang gerakan mahasiswa, heroisme, terus kekaguman gue tentang teori-teori ilmu sosial, tentang apa namanya neo-marxisme segala macam, itu gue kekaguman itu. Tapi satu sisi gue harus berprogres gitu, progres. Yaudah, gue menganggap bahwa ya udah di LDK itu adalah bagian dari wadah gue yang baru untuk berkembang lagi gitu. Nah semenjak di LDK, di awal-awal LDK juga di tahun 2017-an waktu itu, nah gue kekaguman juga tuh dengan apalagi makin kuat tuh baca buku gue kan. Makin ngelebar lagi ya bacaan. Fikih Negara lah, Majmuatur Rasail lah, Risalah Pergerakan, Ma'alim Fitorik tentang bukunya Said Qutb tentang keadilan sosial dalam Islam, terus kayak buku-bukunya Fatiakan segala macem gitu. Nah dari situ kayak kok bisa ya berbeda banget gitu dengan fase-fase di zaman 2013-14 sampai 15 itu gitu. Karena beda banget nih. Nah, gue kan waktu itu udah nggak terjun dalam gerakan mahasiswa. Yang dari kan teman-teman Ilham, teman-teman Fis masih itu, teman-teman 14 lah, 14 di bawah. Nah, pada satu titik tertentu kita juga mengalami berseberangan tuh. Bahkan gua Berseberangan atau ketemu? bukan berseberangan secara ide ya. Bukan kan kalau nah Maksud ini gue ada gerakan persepsinya. bareng lagi. Ya tapi masih kalau forum-forum mah ketemu mah debat aja gitu kan. Nah, sampai puncaknya waktu itu karena di 16, 17 dan seterusnya tuh gue udah LDK banget lah gitu. Bacaan gue kan fikih negara gitu kan. Sempat rame tuh kayak tentang ketika muncul bahkan kita tuh pernah berdebat sangat intens banget, entah itu lewat tulisan, lewat pertemuan forum tentang ide-ide tentang komunisme. Oh, Kita berdebat banget karena waktu itu gue udah menganggap bahwa diri gue adalah bagian dari gue mengagumi ide-ide Albana tentang pada saat itu tentang negara, tentang Ustaziatul Alam atau guru peradaban segala macam. Nah ketika itu sempat di satu sisi titik kita tuh berdebat banget tentang ide-ide tentang komunisme. Karena waktu itu jujur gue udah misalnya agak bertolak belakang tuh dengan ide-ide tentang sosialisme segala macam gitu-gitu. Bahkan kita sempat berdebat tuh gitu, bahkan gua Amar satu sisi Bang Amar Arisalah. Amar Arisalah satu sisi sama teman-teman FIS waktu itu, teman-teman sejarah, sempat muncul tulisan tentang yang secara nggak langsung menyamakan komunisme sama dengan Islam. Gitu. Sama. Dalam artian dengan asumsinya tadi komunisme itu melawan penindasan, Islam juga melawan penindasan segala macam, disama-samakan. Nah, gue baca itu, gue nggak terima dong, gitu aja. Padahal kan perbedaan besar, bentar.
Refugi nelpon gue. Siapa? Refugi biarin. Sering banget tuh begitu. Refugi nelpon. Biasa, ini hari Sabtu telepon ini ngurusin kerjaan, biarin dah. Nah, mana tadi? Nah itu kita tuh sempat berdebat banget tentang ide-ide komunisme atau ide-ide sosialisme. Bahkan sempat lempar-lemparan tulisan, ya itu adalah itunya jejak digitalnya adalah gitu, tulisan-tulisan kita waktu itu, tulisan gua, tulisan Amar, di satu sisi blog teman-teman FIS waktu itu kan, mereka mengusung ide-ide gitu. Hanya berdebat segala macam lewat tulisan, bahkan di forum-forum juga. Nah di situ gua menganggap bahwa wah gua nih titisan Albana banget nih, Hasan Albana banget nih gua, karena bagi gua Islam itu adalah Ustaziatul A'lam gitu kan, guru peradaban. Islam itu apalagi kalau kata-katanya Said Qutb itu, Islam akan tegak di negerimu kalau ia ada di dalam hatimu. Wah, itu muncul lagi tuh. Kalau di fase-fase awal 13 sampai 15 itu heroisme tentang gerakan mahasiswa. Nah, fase 16, 17, 18 terusnya. Itu fase heroisme tentang pan-islamisme atau gerakan-gerakan keislaman gitu. Nah, itu heroisme yang lain tuh. Jadi nah dari situ berdebat juga tuh, sempat kan gue inisiasi bikin sekolah pemikiran, sekolah pemikiran Islam. SPI? Iya, SPP. Tapi waktu itu kita namain SPPI kalau di kampus. Ya. Jadi itu memang untuk FIS doang atau enggak, untuk masuk UNJ. Karena gue mikir ketika itu gue mikir bahwa kampus itu adalah arena ghuzul fikri. Benar, pertarungan pemikiran. Jadi kalau lu mau bertarung secara pemikiran, lu harus punya pasukan. Benar. Untuk bisa berdebat, untuk berargumentasi soal pemikiran. Makanya gue inisiasi lah, kita bikin tentang sekolah pemikiran dan peradaban Islam ketika itu di LDK. Yang memang goalnya adalah memang nyari orang buat debat, buat bertarung secara ide, secara pemikiran. Bahkan waktu itu sama teman-teman ya adalah gitu teman-teman yang mendukung feminisme dan segala macam. Itu mulai itu debat banget. Itu kan sering banget dulu kan kita 2016, debat 17 soal kayak gitu kan. Mulai naik tuh mereka tuh. Debat. Nah, gua orang yang memimpin perdebatan itu kan, karena emang gua secara pribadi kan emang demen aja gitu dengan debat ide lu tukar ide lah. Tapi nggak sampai fisik ya, karena gue tuh anti banget dengan kayak gitu. Nah, dari situ tuh muncul tuh dari 2017 17 dan seterusnya itu tentang heroisme, tentang gerakan keislaman. Nah, itu fase yang kedua tuh dari terakhir lu di kampus. Enggak, itu bukan fase terakhir. Oh, itu bukan fase terakhir. Itu bukan fase terakhir. Lanjut. Nah, fase terakhirnya itu fase ketiga kalau gue bilang. Kalau fase pertama kan gue mengagumi tentang teori-teori sosial atau gerakan-gerakan sosialisme dan segala macam. Kedua tuh fase Islami. Nah, fase ketiga ini bisa jadi fase pematangan atau titik temu. Dari kedua titik temu dari kedua pertarungan ide ini. Gitu. Nah, di fase 2019 2020 dan sampai sekarang mungkin gua tuh banyak baca atau bahkan termasuk ide skripsi gue juga banyak baca tentang ide-ide tentang Islam dan ketatanegaraan tapi dalam perspektif masyumi atau tokoh-tokoh seperti Islam Indonesia tapi Muhammad Natsir. Muhammad Natsir. Kan kalau kita baca sebenarnya kalau kita dalamin tentang ide-ide Ikhwanul Muslimin atau ide-ide Hasan Albana itu kan memang arahnya kan ke kekhalifahan banget kan. Tentang ide tentang transnasionalisme Islam segala macam kan. Kalau sosialisme kan itu udah bagian dari kesetaraan segala macam. Nah, gua mengalami kekaguman lagi tentang ide-ide pemikirannya tentang Muhammad Natsir, tentang ide bagaimana Natsir berjuang. Jadi kan kalau ada satu orang yang bisa menjadi rival abadinya Soekarno itu Muhammad Natsir tuh. Jadi bahkan fase-fase pemikirannya Natsir kan juga berubah-ubah ya, macam-macam. Kadang dia
mendukung Pancasila, menolak Pancasila, mendukung lagi, menolak lagi sampai akhirnya setuju lagi dengan Pancasila. Nah, gue mendalami ide-ide tentang Nasir, tentang demokrasi. Di satu sisi, bahkan sampai sekarang nih, gue masih percaya bahwa Islam itu adalah bagian dari solusi masalah kenegaraan. Tetapi bagaimana mengaplikasikan Islam di Indonesia, itu caranya tidak bisa revolusioner, tidak bisa revolutif. Dia harus lewat jalur-jalur yang konstitusional menurut gue. Nah, itu yang kemudian tercermin dari bagaimana sejarahnya perjuangannya Masyumi, bagaimana sejarahnya Muhammad Natsir. Karena emang dari dulu seperti itu ya. Kiai Haji Agus Salim, Buya Hamka. Kan dulu tuh kan Masyumi itu kan dibubarkan kan. Pada waktu itu Masyumi itu adalah partai kedua terbesar di Indonesia. Setelah PNI ya? Setelah PNI-nya ini kan, Soekarno kan. Nah, pada saat itu kan tokoh-tokoh Masyumi itu kan dipenjara dan diasingin. Gitu ya, kayak Buya Hamka. Kalau waktu itu nih, istilahnya tokoh-tokoh ini nggak bersabar dalam istilahnya ingin menegakkan Islam itu kalau mau revolusi bisa gitu. Masanya udah banyak pada tahun 60-an itu gitu kan. Tapi apa yang mereka pilih enggak. Buya Hamka, Muhammad Natsir itu mereka nggak memilih jalur itu. Bahkan kata Muhammad Natsir, kalau dulu ya kita itu berdakwah melalui jalur politik, maka kata Muhammad Natsir, maka sekarang saatnya kita berpolitik melalui jalur dakwah. Gitu kan? Jadi makanya Muhammad Natsir itu setelah dia Masyumi mau dibangkitin udah nggak bisa, akhirnya dia fokus pada gerakan-gerakan sosial. Dia kirim mahasiswa, bahkan sebenarnya muncul ide-ide tentang pemikir-pemikir Timur Tengah, Ikhwanul Muslimin, sebenarnya itu diawali dari gerakan Muhammad Natsir dan Dewan Dakwahnya mengirim kader-kader ke Timur Tengah, lalu kader-kader itu balik lagi. Muncul tentang ide-ide tentang Islamisme gitu. Itu sebenarnya awalnya dari Muhammad Natsir juga. Nah, tapi di satu sisi tadi ya, gue masih menganggap bahwa Islam itu bagian dari solusi masalah ketatanegaraan, tapi di satu sisi kemudian itu dia tidak bisa diterapkan lewat jalur-jalur yang revolusioner, tapi dia harus diterapkan dengan jalur-jalur konstitusional, jalur-jalur pembinaan, edukasi. Tapi di satu sisi, gua menjunjung tinggi soal kebangsaan, soal toleransi, nasionalisme, perbedaan pendapat. Karena kan memang selama ini juga di kerjaan segala macam kan kita berkomunikasi dengan banyak orang kan, latar belakang agama segala macam, bahkan kita bekerja sama dalam NGO yang non Islam juga kan. Nah, di satu sisi itu gue nganggap bahwa diri gue yang sekarang berkembang, satu sisi gue masih nganggap bahwa Islam itu masih bisa menjadi bagian dari solusi kenegaraan, tapi di satu sisi ada dimensi yang kita berbeda, dan kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk percaya dengan ide-ide kita. Nah, di satu sisi itu kita bisa bertoleransi, kita bisa menghormati ide-ide itu, kita berinteraksi, bermuamalah itu bisa aja gitu dengan itu. Tapi kita tidak bisa memaksakan orang harus percaya dengan ide-ide kita. Benar. Gitu. Itu yang istilahnya. Jadi titik temunya di situ antara nasionalisme lo dan keislaman lo ya. Gitu. Dan itu yang gue pelajarin dari Natsir, tokoh-tokoh Masyumi, bahkan tokoh-tokoh politik sekarang juga begitu. Gokil bro. Gitu, Ik. Kayaknya gue harus bikin sesi khusus nih. Jadi kalau lu lihat diri gue ini adalah perpaduan dari Marxisme, neo-Marxisme, Antonio Gramsci, pergabungan antara Hasan al-Banna, Said Qutb, tokoh-tokoh kiri dan kanan menjadi Daus. Bergabungan antara Muhammad Natsir, Haji Agus Salim. Nah, jadilah gue nih. Gitu. Jadi kayak udahlah ini udah final version dan mungkin akan berkembang lagi lah gitu. Dan itulah yang membentuk karakter dari Daus sampai dengan sekarang. Nah, tapi soal sifat rebel, memberontak, diskusi, masih ada. Semua orang diajak debat, itu masih ada sampai sekarang. Makanya bagus lah, itu nggak boleh hilang lah. Makanya gue tuh kadang dianggap sebagai orang kalau ngelihat gue tanpa tahu latar belakang segala macam, orang bisa nilai diri gue ini arogan. Karena kesukaan lu dalam berdiskusi. Dan gue tuh suka mendominasi kalau dalam forum. Kan? Alpha.
Tapi kan gue bukan menilai diri gue arogan, tapi gue menilai gue itu orang yang determinan. Kalau gue bilangnya ini determinasi gitu. Determinasi itu kalau gue mendefinisikan adalah kemampuan untuk mendominasi, tapi itu berdasar dari ketetapan hati dan keyakinan atas ide. Nah, kalau gue itu anggap gue, ya udah gue orang yang determinan, orang yang suka mendeterminasi terhadap sesuatu gitu. Dan dari dulu sampai sekarang gue sangat menjaga soal integritas tadi ya. Gue nggak bisa disetir, gue nggak bisa gue kalau udah punya sikap begini, tapi gue akan mendengarkan, bahkan mengambil keputusan itu dari banyak orang gitu. Itu sih bro. Gokil. Gua dari tadi ngedengerin itu mantap banget lah. Ya pantas aja sih. Dulu tuh lu selalu jadi orang yang pantas di depan, pantas jadi frontman ya. Karena emang nih tadi kalian dengar sendiri kan, bacaannya banyak, segala macem lah. Gue tuh nggak banyak juga sih sebenarnya. Gue tuh kalau baca buku, yang mungkin kan orang salah persepsi ya soal baca buku. Orang kalau baca buku, mungkin dalam pikiran dia, gue harus hafal semua yang ada di dalam buku ini. Gue harus tahu semuanya. Nah, gue kalau baca sekilas-sekilas aja. Karena bagi gue baca buku itu adalah ketika gue pengen tahu atau ketika gue pengen inget atau gue butuh tentang sesuatu, gue tahu di mana harus nyarinya. Gue pernah diajarin itu sama Bang Fajar Yulianto, Iya kan? Komandan TNI ya. Kita tuh nggak harus hafal semua yang dalam buku. Kenapa ada orang yang terkesan bacaannya banyak banget, padahal sebenarnya enggak. Dia baca yang dibutuhin doang. Jadi gue baca nih, udah baca, bisa jadi gue nggak inget apa ini. Iya. Tapi ketika gue butuh, otak gue, Ada di sini. lagi inget sesuatu, lagi ini. Oh, gue tahu nih nyarinya di mana nih, di halaman berapa, gue tahu nih nyarinya nih. Oh ini. Nah, itu bisa jadi gue nggak tahu isinya apa gitu. Jadi gue baca untuk tahu itu di mana dan supaya gue buat inget aja gitu. Bener-bener. Nah, itu salah satu trik buat baca buku juga sih emang. Karena kalau lu pernah nonton channel YouTube Guru Gembul gak? Ya tau. Tahu. Dia juga kayak gitu. Gue sering nonton yang beliau kalau lagi ngobrol sama Pak Helmi Yahya. Iya. Sering tuh nonton. Nah itu Guru Gembul itu juga kayak gitu cara bacanya. Ya, jadi jarang dia baca buku full, tapi yang dia ambil yang dia butuh sebagai referensi gitu. Gue nggak baca gue tuh kalau baca buku, gue baca daftar isi dulu. Pengantar zaman gue nggak baca, nggak penting itu. Mana yang menarik, lu sikat. Mana gue sikat, gue baca. Sisanya nggak menarik ya udah nggak usah gitu. Itu aja. Dan itu yang bikin gue dulu tuh malas banget baca buku karena gue nggak tahu trik itu gitu, gue nggak tahu konsep itu. Jadi gue pikir kalau baca buku ya kalau mau bagus mau keren ya baca semua. Nah kadang orang tuh maksa baca sesuatu yang dia nggak suka. Ya jadinya nggak masuk. Jadi kayak terbebani. Bener terbebani. Gue tuh dulu di SMK baca buku novel. Oh. Bahkan buku pertama yang gue baca tuh bukunya Bu Helvi Tiana Rosa tuh, ketika Mas Gagah pergi. Oh iya, yang dijadiin film ya? Lalu gue nganggep, gue nih Mas Gagah banget nih, yang hijrah banget nih. Tokoh utama banget ya? Gue tuh Mas Gagah banget tuh, yang sama adeknya kan waktu ya. Dia yang nganggep bahwa adeknya tuh dia tuh berubah banget gitu. Gitu, Ik.